Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang topik mengelola stres. Stres adalah respon fisiologis dan psikologis yang timbul ketika individu menghadapi tuntutan atau tekanan dari lingkungan. Ini bisa terjadi sebagai reaksi terhadap perubahan atau situasi yang dianggap menantang, mengancam, atau mengganggu keseimbangan normal seseorang. Stres dapat bersifat sementara atau kronis, dan setiap orang bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Ada dua jenis stres utama, yang pertama stres positif, eustress. Stres positif terjadi ketika individu menghadapi tantangan atau situasi yang membangkitkan energi, motivasi, dan fokus. Contoh dari stres positif adalah dapat mencakup tantangan pekerjaan baru, perubahan positif dalam kehidupan pribadi, atau peristiwa menyenangkan seperti pernikahan atau kelahiran anak. Stres negatif, distress. Stres negatif atau distress terjadi ketika individu merasa kesulitan mengatasi tekanan atau tuntutan dari lingkungan. Situasi yang dapat menyebabkan distress meliputi kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tersayang, konflik interpersonal, atau peristiwa traumatis lainnya. Reaksi stres melibatkan sistem saraf dan hormon dalam tubuh, terutama melibatkan hormon kortisol dan adrenalin. Reaksi ini yang dikenal sebagai respon fight or flight, mempersiapkan tubuh untuk mengatasi situasi darurat dengan meningkatkan denyut jantung, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan ketersediaan energi. Meskipun respon stres adalah mekanisme alami yang membantu individu mengatasi tantangan, stres yang berkepanjangan atau terus-menerus dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Beberapa dampak stres yang berlebihan meliputi gangguan tidur, gangguan pencernaan, penurunan konsentrasi, gangguan makan, perubahan mood yang drastis, dan risiko penyakit kronis. Manajemen stres menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental kita. Beberapa strategi untuk mengelola stres termasuk olahraga, relaksasi, meditasi, dukungan sosial, manajemen waktu, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Penting untuk mengenali tanda-tanda stres dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi tekanan hidup yang menyebabkan stres. Mengelola stres adalah keterampilan penting untuk mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental kita. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu kita mengelola stres. Pertama, pahami sumber stres. Identifikasi sumber-sumber stres dalam hidup kita. Menyadari apa yang menyebabkan stres dapat membantu kita mengambil keputusan langkah-langkah untuk mengatasinya. Kemudian atur waktu dan prioritas. Buatlah jadwal harian atau mingguan yang teratur, prioritaskan tugas-tugas yang penting dan fokuslah pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Langkah selanjutnya adalah berlatih manajemen waktu. Pelajari cara mengatur waktu dengan efisien, hindari menumpuk terlalu banyak pekerjaan pada satu waktu, dan belajarlah untuk mengatakan tidak jika merasa terlalu sibuk. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah olahraga teratur. Aktivitas fisik dapat membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan mood. Cobalah lakukan olahraga teratur seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda juga, atau olahraga ringan lainnya. Kemudian pelajarilah teknik relaksasi. Praktekkan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau progressive muscle relaxation. Teknik-teknik ini dapat membantu kita menenangkan sistem saraf dan mengurangi rasa stres. Kemudian istirahat yang cukup. Pastikan kita mendapatkan tidur yang cukup. Kurang tidur dapat membuat kita lebih rentan terhadap stres dan mengurangi kemampuan kita mengatasi tekanan dan juga mengulangi kemampuan kita meregulasi emosi. Langkah selanjutnya adalah buat prioritas pribadi. Tentukan batasan dan pelajari cara untuk mengatakan tidak ketika perlu. Jangan ragu untuk memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan pribadi kita. Langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang lain. Jangan menyimpan stres sendirian. Bicarakan perasaan kita dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Mendapatkan dukungan sosial dapat membantu mengurangi beban stres yang kita rasakan. Langkah selanjutnya adalah hindari menggunakan zat aditif. Hindarilah menggunakan alkohol, tembakau, atau obat-obatan terlarang sebagai cara untuk mengatasi stres. Penggunaan zat-zat ini dapat memperburuk masalah kesejahteraan, kesehatan, dan masalah sosial kita. Kemudian temukan kegiatan yang menyenangkan. Carilah waktu untuk melakukan kegiatan yang kita suka atau hobi kita, yang bisa kita nikmati, dan yang dapat memberikan kebahagiaan kita. Ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari sumber stres kita. Kemudian bersikap fleksibel.
Terima bahwa tidak semua hal dapat kita atur sesuai keinginan kita. Bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dapat membantu mengurangi tingkat stres kita. Kemudian carilah bantuan profesional. Jika stres yang kita rasakan terasa berat atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional, psikolog, atau psikiater kesehatan mental. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi stres, jadi penting untuk menemukan strategi yang paling sesuai dengan kita. Kombinasi beberapa strategi di atas dapat membantu kita mengembangkan rencana manajemen stres yang baik dan efektif. Kesimpulannya, mari kita terus belajar keterampilan manajemen stres karena sangat membantu dalam proses kehidupan kita ke depannya dalam mengatasi pasang surut kehidupan ini. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.